love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dinda Restiawati dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang persamaan dasar akuntansi sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah pengantar akuntansi oleh dosen pengampu Bu Desi Arigawati SE AK MSI. Sebelum memulai materinya, saya mohon maaf jika ada kesalahan saat menyampaikan materi atau kesalahan dalam penjelasan materi atau kesalahan dari isi materinya. Langsung lanjut ke materi yang pertama. Yaitu ada materi yang pertama ada pengertian persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi ini adalah persamaan yang menggambarkan posisi aktiva, hutang, dan ekuitas yang diakibatkan dari adanya transaksi yang terjadi pada perusahaan. Jadi jika ada transaksi yang terjadi pada perusahaan ini, biasanya muncullah tuh posisi aktiva, hutang, dan ekuitas. Itu dinamakan persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya ada kegunaannya. Ada kegunaan persamaan dasar akuntansi ini adalah untuk menggambarkan bahwa sebuah transaksi itu mempunyai pengaruh sedikitnya dua golongan rekening atau untuk mengetahui perubahan unsur posisi keuangan, yaitu posisi keuangan seperti harta, hutang, modal, dan lain-lain. Jadi kegunaan persamaan dasar akuntansi ini adalah untuk mengetahui transaksi-transaksi atau perubahan yang ada pada posisi harta, hutang, modal pada suatu perusahaan. Lanjut, transaksi persamaan dasar akuntansi ini ada dua, yaitu menurut pihak yang melakukan dan menurut sumbernya. Dari menurut pihak yang melakukan itu ada dua, yaitu transaksi keuangan internal dan transaksi keuangan eksternal. Kalau transaksi keuangan internal itu adalah serangkaian transaksi yang terjadi secara internal tanpa melibatkan pihak luar dari perusahaan. Contohnya kayak penetapan pemakaian perlengkapan atau piutang dan lain-lain. Yang kedua ada transaksi keuangan eksternal. Transaksi keuangan eksternal ini adalah transaksi yang berkaitan dengan kegiatan yang di luar perusahaan, contohnya seperti membeli perlengkapan, pertukaran barang atau jasa, dan lain-lain. Selanjutnya ada menurut sumbernya. Menurut sumbernya juga dibagi jadi dua. Yang pertama transaksi modal dan yang kedua transaksi usaha. Untuk yang transaksi modal itu biasanya rangkaian aktivitas keuangan perusahaan seperti setor modal, pengambilan atau penarikan modal, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada transaksi usaha. Transaksi usaha ini tuh biasanya transaksi yang berkaitan dengan operasi keuangan perusahaan. Contohnya kayak transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada pengaruh adanya transaksi. Jadi di mana ada transaksi pasti ada pengaruhnya dong. Dan yang pertama ada pembelian peralatan secara tunai. Jika suatu perusahaan membeli pembelian peralatan ini secara tunai, maka ada pengaruhnya bagi komponen persamaan akuntansi. Di sini pengaruhnya adalah peralatan yang bertambah dan asetnya berkurang, karena kan membeli peralatan secara tunai, maka otomatis peralatan yang bertambah dan asetnya berkurang. Dan yang kedua ada pembelian peralatan secara kredit. Jadi peralatannya bertambah dan karena kredit jadi utang usaha atau kewajibannya juga bertambah. Dan yang ketiga ada pemilik menyetorkan modal berupa uang tunai ke perusahaan. Karena menyetorkan modal berarti kasnya bertambah dan modal pemilik atau ekuitasnya juga bertambah. Dan yang terakhir ada pembayaran utang usaha. Nah, pembayaran utang usaha ini berarti kan bayar berarti kasnya berkurang dan utang usahanya juga berkurang karena utang usahanya sudah dibayarkan. Jadi setiap
Jadi setiap perusahaan melakukan transaksi, maka ada pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi karena dari pengaruh dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Jadi laporan keuangan ini adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Jadi simpelnya ini adalah laporan keuangan itu kayak dokumen, catatan dokumen itu yang isinya berupa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu transaksi kas, piutang modal, piutang atau utang, semuanya ada di dalam laporan keuangan. Jadi tujuan dan fungsinya laporan keuangan adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi laporan keuangan di suatu perusahaan dalam periode tertentu, atau bisa juga untuk mengkaji ulang laporan keuangan tersebut di setiap periode. Dan laporan keuangan ini bisa disusun melalui beberapa cara, yaitu yang pertama disusun berdasarkan rumus dasar akuntansi yang biasa atau yang dasarnya itu adalah aktiva sama dengan hutang plus modal. Dan berikutnya ada laporan keuangan berdasarkan siklus akuntansi. Yang pertama itu ada terjadinya transaksi. Dengan terjadinya transaksi, entah itu pembelian, penjualan, kredit, dan lain-lain, itu pasti ada yang namanya bukti transaksi. Dan bukti transaksi ini nanti akan dicatat ke dalam jurnal umum. Dan jurnal umum ini biasanya ada jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian dan lain-lain, jurnal penjualan maksudnya, dan lain-lain. Dan setelah dari jurnal umum lalu dipindahkan ke dalam buku besar. Buku besar ini adalah rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Nah, biasanya perusahaan punya nih daftar akun yang masing-masing ada kodenya untuk memudahkan pencatatan. Nama keren dari akun-akun ini adalah chart of accounts. Nah, habis dari buku besar ada neraca saldo. Neraca saldo ini adalah daftar yang ada di buku besar, tadi pada periode tertentu. Jadi semuanya disatuin di neraca saldo. Jadi tinggal dipindahin aja dari buku besar ke neraca saldo. Tapi ketika kita menyusun neraca saldo, maka jumlah akhir itu harus balance. Kalau misalnya nggak balance, berarti harus dilihat lagi, berarti ada akun yang salah atau jumlah yang salah. Dan berikutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini biasanya jurnal yang dipakai buat transaksi yang salah atau perlu disesuaikan di worksheet. Dan selanjutnya di worksheet ini adalah kertas kerja. Contohnya ada di sini, ada di samping. Dan isinya worksheet ini ada beberapa kolom, yaitu yang pertama account, yang kedua ada trial balance. Trial balance ini adalah jurnal penyesuaian yang tadi kita hitung terus dipindahin ke sini ke kolom pertama. Trial balance atau jurnal penyesuaian tinggal dipindahin aja. Nah, ini nama akunnya biasanya tuh perusahaan itu udah punya yang tadi sudah saya jelasin, namanya chart of accounts. Nah, habis dipindahin jurnal penyesuaiannya, lalu lanjut masukin juga neraca saldonya, jurnal penyesuaian, lalu neraca saldo tinggal dipindahin aja yang tadi sudah kita hitung di awal. Jadi tinggal dimasukin aja angkanya. Terus sehabis neraca saldo, yaitu ada kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, ini cara ngitungnya itu adalah trial balance bisa dijumlahin dengan adjustment. Jadi bisa debit tambah debit atau debit kurang kredit dan sebagainya. Tinggal ditambahin, dijumlahin atau dikurangin, terus dimasukin ke trial balance after adjustment. Nah, di samping trial balance after adjustment ini ada profit and loss. Profit and loss ini laba rugi, dan laba rugi itu biasanya kolom ini nama akunnya tuh yang beban-beban.
nih. Contohnya ada beban asuransi, beban penyusutan, beban gaji, dan lain-lain. Pokoknya kalau misalnya ini ada nomornya tuh ketahuan gitu, nomor berapa ke bawah itu namanya profit and loss atau laba rugi. Samping laba rugi itu ada neraca atau neraca balance. Nah, neraca balance ini tuh akunnya biasanya yang di atasnya laba rugi, jadi laba ruginya ke bawah terus neraca balance-nya ke atas gitu sih, gampang ingat gampangnya atau gampang ingatnya kayak gitu. Pokoknya laba rugi itu yang beban-beban ke bawah dan sisanya atasnya tinggal dimasukin aja ke neraca. Habis itu jumlahnya juga harus balance. Kalau misalnya nggak balance ya harus dicek ulang lagi dari awal di mana salahnya. Udah, ini namanya worksheet. Habis itu habis worksheet tadi laporan keuangan, lalu ke jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini biasanya dibuat pas akhir periode akuntansinya. Nah, selanjutnya ada neraca saldo penutupan. Neraca saldo penutupan ini tuh dibuat untuk menutup rekening-rekening ada di buku besar. Tujuannya biar tambah yakin kalau saldo yang seimbang tuh udah benar, biar tambah yakin aja. Selanjutnya ada jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini fungsinya untuk menyederhanakan pencatatan transaksi tertentu yang biasanya jurnal pembalik itu dibuat di awal periode akuntansi atau di pergantian periode akuntansinya gitu loh. Selanjutnya ada laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi. Jadi sistem akuntansi ini adalah dengan bantuan software yang biasanya itu dengan teknologi komputer. Softwarenya ini ada Mayop, DAC, Easy Accounting, Accurate, dan lain-lain. Oke, slide yang selanjutnya ada contoh soal. Jadi contoh soal di sini yang pertama ada Kenny menginvestasikan uang ke dalam usahanya sebagai modal sebesar 500 juta rupiah karena modal bertambah jadi masuk ke dalam kas. Kas bertambah, modal bertambah sebesar 500 juta rupiah. Yang kedua ada membeli perlengkapan usaha seharga 300 juta rupiah. Jadi karena membeli perlengkapan, jadi otomatis perlengkapannya bertambah dan kasnya berkurang. Jadi perlengkapan pada kas yaitu perlengkapan 300 juta di debit dan kas 300 juta di kredit. Yang ketiga ada penerimaan pendapatan dibayar di muka. Jadi dapat keuntungan nih, penerimaan pendapatan dibayar di muka di tunai. Kas pada pendapatan karena kasnya bertambah dan pendapatannya bertambah seperti soal yang nomor 1. Kas pada pendapatan 150 juta di debit dan 150 juta di kredit. Oke, selanjutnya sekian presentasi atau penjelasan materi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan atau terima kasih telah menyimak. Mohon maaf jika ada materi yang salah atau mohon maaf jika ada penyebutan akuntansi atau nama akuntansi yang salah. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.